Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Selalu jaga kesehatan. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang, sharing-sharing aja lah tentang jurusan elektro. Nah, di sini kita sudah mengundang tamu spesial. Di sini ada Kak Dwiki. Gimana Kak Dwiki kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Kak, baik. Di sini Kak Dwiki dari jurusan Teknik Elektro kan? Iya. Prodi apa Kak? Aku prodi D3 Teknik Listrik Semester berapa Kak? semester 3. Semester 3. Selama 3 semester ini kesibukan Kakak selama kuliah apa aja Kak? Dulu itu ikut kumpul kompi, kemudian juga part-time ngelesin, ngajar gitu. Ikut magang oprek HME sama ikut salah satu UKM di Polines. Oh, Kakak Dwiki ini orangnya aktif banget ternyata ya. Kak Dwiki, di sini aku mau tanya-tanya, sharing-sharing aja lah, santai tentang jurusan teknik elektro. Sekiranya bisa memberi gambaran lah untuk adik-adik yang mau berminat masuk di Politeknik Negeri Semarang, khususnya jurusan teknik elektro ya. Eh, Jurusan teknik elektro itu gimana sih Kak? Jurusan teknik elektro itu salah satu jurusan keteknikan yang mempelajari tentang suatu rangkaian, yaitu misal kayak elektronik, di mana rangkaian tersebut berguna bagi masyarakat, misalnya komputer buat aplikasi-aplikasi, kemudian rangkaian listrik gitu, kan dia berguna bagi masyarakat sekitar. Nah, untuk di bawah jurusan kan ada prodi nih. Nah, di jurusan teknik elektro itu ada berapa prodi ya Kak? Coba sebutkan Kak. Untuk jurusan teknik elektro di bawah prodi itu tuh ada 8 prodi, yaitu satu di S2 Teknik Telekomunikasi, yang kedua D4 Teknik Telekomunikasi, yang ketiga itu D3 Teknik Telekomunikasi, yang keempat itu D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik, yang kelima itu D3 Teknik Listrik, yang keenam itu D4 Teknologi Rekayasa Komputer, yang ketujuh itu D3 Teknik Informatika, yang kedelapan D3 Teknik Elektronika. Wah, banyak banget ternyata ya Kak. Ada 8 prodi di jurusan teknik elektro. Nah, untuk mata kuliahnya dari masing-masing prodi itu ada kesamaan apa Kak? Kesamaan ataupun perbedaan itu pasti ada. Misalnya kesamaannya itu eh, di teknik telekomunikasi itu mempelajari semua prodi. Ada elektronika, ada rangkaian listrik juga ada, misal kayak teori-teori Thevenin gitu. Kemudian juga mempelajari tentang suatu kayak ngoding gitu, pemrograman gitu. Oh, Kakak ini dulu dari SMA atau SMK Kak? Aku dulu dari SMA. Nah, kalau dari SMA kan nggak dapat materi kayak pemrograman, merancang rangkaian listrik gitu kan, Kak? Iya, nggak dapat. Nah, kenapa sih kok malah memilih jurusan teknik? Eh, aku milih jurusan teknik elektro sendiri itu karena aku ingin ngejar BUMN, misalnya PT PLN sama PT KAI, di mana dulu alumni elektro sendiri itu ada yang kerja di PT KAI, dan alumni itu dulu prodi D3 Teknik Listrik. Nah, teman-teman, untuk di jurusan teknik elektro prospek kerjanya sangat cerah loh. Nah, untuk di teknik elektro itu ada kelas kerja sama apa enggak, Kak? Untuk kelas kerjasama di jurusan teknik elektro itu ada 3, yaitu yang pertama itu D4 Teknik Telekomunikasi. Dia itu kerjasamanya kelas SMK Telkom gitu. Kemudian kalau yang kedua itu D3 Informatika. Dia kelas kerjasama MSU, di mana sistemnya ini 3 tahun di Polines, 2 tahunnya di Malaysia, di MSU Malaysia Science University. Kemudian yang ketiga ini D3 Teknik Listrik, dia kerjasamanya sama PT PLN. Bedanya apa sih, Kak? Untuk kelas kerja sama dengan kelas reguler? Uh, kalau kerjasama kalau kelas kerjasama sama kelas reguler itu perbedaannya ada di matkulnya, kayak di D3 Teknik Telekomunikasi yang kelas kerjasama SMK itu. Kalau yang di reguler itu matkul umum itu masih dipelajari. Kalau di
kelas kerjasama SMK itu matkul umum udah nggak dipelajari, dia langsung di materi-materi yang udah lanjutan gitu. Kalau D3 Informatika MSU sama reguler itu perbedaannya, MSU ini dia di drill bahasa Inggris terus, soalnya dia nanti kan go internasional di MSU itu. Kemudian kalau kelas kerjasama PLN juga matkulnya itu beda. Misal bahasa Inggris dia di semester 1 udah ada, kalau di reguler itu semester 1 belum ada matkul bahasa Inggris. Oh, jadi gitu ya, Kak. Lalu ini yang mau tanya lagi, Kak. Kalau praktek di jurusan teknik elektro itu gimana, Kak? Menurut Kakak? Praktek di jurusan teknik elektro itu kalau ada offline misalnya ya, eh, di D3 elektronika itu dia itu ada bengkel mekanik, dia itu bengkel mekaniknya seminggu. Bengkel mekanik itu kayak sama seperti di D3 teknik listrik, tapi bedanya itu di D3 teknik listrik itu dia 3 minggu. Kemudian kalau di teknik telekomunikasi itu semester 1 itu praktek PCB. Kalau yang di informatika itu bongkar pasang CPU. Gitu ya, Kak. Nah, kalau saat ini kan musimnya eh, online kan, Kak, ya. Nah, kalau untuk prakteknya gimana, Kak? Ada kendala apa enggak? Praktek itu pasti ada kendala. Misal kita kan praktek online itu di aplikasi. Nah, kita itu susah untuk pengaplikasiannya di waktu offline-nya itu. Misal kita nyari-nyari dioda, terus IC-IC-nya. Kan kita belum paham, kalau di aplikasi kan tinggal masang, udah ada tulisannya gitu. Jadi gitu ya, Kak. Tetap enakan lebih offline-nya Offline-nya. ya, Kak, ya. Lebih seru gitu kalau praktek. Eh, nah, tolong dong, Kak, kasih closing statement lah untuk adik-adik, memotivasi untuk mereka yang berminat untuk masuk di Politeknik Negeri Semarang jurusan Teknik Elektro. Eh, Kejarlah atau raihlah apa yang teman-teman inginkan. Kalau down, bangkit, tetap semangat. Apa yang kalian teman-teman inginkan itu tetap kejarlah, mesti demi orang tua. Nah, mungkin itu tadi closing statement yang sudah diberikan oleh Kak Dwiki. Semoga bisa memotivasi adik-adik sekalian agar bisa lebih giat belajarnya untuk agar bisa masuk di Politeknik Negeri Semarang. Nah, terima kasih Kak Dwiki sudah nyempetin waktunya untuk datang di sini berbincang-bincang, sharing-sharing santai. Nah, terima kasih juga untuk penonton yang sudah menonton video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.